Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari banyak orang. Terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 14-17. Yuk kita simak firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Blessed people, apa yang kita simak tadi, yang kita baca, menunjukkan ada dua penyebab penyakit yang dialami oleh manusia. Yang pertama, secara alamiah. Yang kedua, secara tidak alamiah. Jadi, penyebab penyakit yang alamiah itu, yang pertama tadi dialami oleh ibu mertua Petrus, yaitu sakit demam. Penyakit yang biasa dan kita juga tentu pernah mengalaminya. Tetapi yang berbeda adalah penyembuhannya. Kalau saya kena demam, saya sakit demam, saya minum obat penurun panas itu, maka dia akan berproses sampai suhu tubuh saya perlahan-lahan tidak panas lagi. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah Ia memegang tangan ibu mertua Petrus dan saat itu juga penyakitnya disembuhkan. Jadi kalau obat berproses untuk menyembuhkan, Yesus segera dilaksanakan. Sembuhlah seketika penyakit itu. Nah, jadi dengan demikian meski penyakitnya kelihatan sederhana, tetapi ketika Yesus yang langsung menjamahnya, maka itu dapat dikategorikan kesembuhan ilahi atau mujizat. Jadi kalau kita minum Decolgen gitu ya, atau Neosep, kita sembuh, ya nggak usahlah kita berkata ini mujizat, karena pengalaman saya mendengar kesaksian seperti itu. Dia minum obat batuk, dia bilang mujizat Tuhan terjadi. Nah, kita lihat. Yang kedua, ya, penyebab itu yang secara tidak alamiah adalah orang yang sakit karena dirasuki oleh roh-roh jahat, dirasuki setan. Dan di sini berbeda dengan apa yang Yesus lakukan kepada ibu mertua Petrus. Yang Yesus lakukan ialah pertama-tama Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari si penderita. Ini penyebab dari sakitnya. Ketika Yesus berfirman, maka keluarlah roh-roh jahat itu. Barulah kemudian Yesus menyembuhkan. Jadi spiritualnya yang diberesi dulu, baru fisikalnya yang disembuhkan. Nah, blessed people, apa yang Yesus kerjakan, baik yang pertama maupun yang kedua, itu adalah tanda Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Perhatikan, blessed people, bahwa yang Yesus selesaikan adalah masalah kelemahan dan penyakit. Kelemahan itu menunjukkan pada yang menyebabkan sakit itu sebetulnya. Kelemahan manusia yang terutama adalah dosa. Sejak Adam manusia pertama jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya termasuk kita, tidak ada yang tidak menanggung dosa itu akibat dosa Adam. Semuanya. Tetapi untuk menyelesaikan dosa itu, hanya manusia yang namanya Yesus yang tidak dicemari oleh dosa. Dialah yang menyelesaikan sumber utama dari segala hal yang menyebabkan penderitaan bagi manusia. Salah satunya adalah penyakit. Ia membebaskan kita, Ia melepaskan kita, Ia menyembuhkan kita. Jadi yang pertama-tama Dia selesaikan adalah dosa kita, lalu kemudian kesembuhan secara fisik itu menyusul. Tetapi seandainya pun kesembuhan tidak terjadi, sekali lagi penyembuhan yang dilakukan di sini atas kehendak Yesus. Jadi kalau kita pun sakit, sudah berdoa dan bahkan tidak mengalami kesembuhan,
kita harus percaya bahwa kehendaknya adalah yang terbaik. Karena yang terpenting adalah masalah utama, dosa kita sebagai manusia telah ditanggungnya di atas kayu salib. Di atas Kalvari, dosa sudah diselesaikan. Nah, blessed people, mengapa Yesus melakukan itu? Yang pertama, karena Yesus mengasihi kita. Haleluya. Yang kedua, karena Yesus tahu kita tidak sanggup untuk memikul penderitaan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Yang ketiga, karena hanya Yesus yang kuasanya berada di atas segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak tahan berdiri di hadapan Yesus ketika ia menyuruh mereka pergi, segera mereka taat. Nah, blessed people, ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselesaikan, masalah yang terutama adalah dosa. Mari kita hargai karya Kristus ini dengan kita juga menghargai tubuh fisik kita. Hari-hari ini, pandemi COVID-19 terus mengancam hidup manusia, termasuk orang-orang Kristen. Mari kita hargai diri kita yang telah ditebus ini dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita tetap bekerja dalam rangka melayani, tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Karena ada yang Yesus sembuhkan, ada yang Yesus tidak menyembuhkan. Karena sesuai kehendaknya lah itu semua terjadi. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.